Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sebangsa dan setanah air yang seakidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya warga dan para tokoh Nahdliyin yang saya hormati dan saya banggakan. Karena sebagai orang-orang yang muhibbin kepada Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga sholawat dan salam berkahmu ya Rob tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat yang bisa memberi kami para muhibbin kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, berangkat dari disiplin ilmu kenasaban atau ilmu nasab, bila kita hendak meneliti nasab Ba'alawi, sebagaimana fenomena nasab Ba'alawi yang sedang hangat diperbincangkan, maka penelitian harus benar-benar dijalankan oleh ahlinya dan bertujuan mulia sebagaimana yang dilakukan oleh para tokoh ahli sanad hadis yang tidak diragukan kejujurannya dan ketelitiannya. Pemirsa, pernyataan para tokoh nasional, yang berimplikasi ke seluruh umat dan akan dijadikan sebagai hujah atau pegangan atau referensi meskipun setingkat seorang profesor sejarawan nasional yang terhormat Bapak Anhar Gonggong, kalau tidak berkompeten di bidang tarikh atau sejarah Pahlawi, kami warga NU mengharap kepada yang bersangkutan mau mencabut pernyataan di Google yang hanya menyimpulkan hasil diskusi sepihak yang melanggar ilmu akademik dan hanya hoax dan fitnah terhadap Ba'alawi karena menyimpang dari tarikh yang asli. Pemirsa yang budiman, jadi tidak boleh penelitian dadakan yang tidak tahu keabsahan, luasnya dan dalamnya medan penelitian sampai penelitiannya hingga diragukan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, yang meneliti itu belum diketahui kejujurannya. Kedua, belum diketahui ketelitiannya. Dan ketiga, belum diketahui motivasinya. Jadi motivasi ini penting sekali. Karena ketiga hal tersebut akan berdampak besar atas hasil penelitiannya. Contoh sederhana, yaitu A. Tes DNA itu bisa dipalsukan. B. Data-data penelitian bisa dikurangi dan dibelokkan untuk tujuan fitnah atau hoax. Dan seterusnya. Tidak perlu saya lanjutkan, saya beberkan semua. Karena ini ranahnya orang menengah ke atas yang punya pikiran waras. Saya yakin dan percaya
masih banyak ulama, habaib, para kiai yang masih kompeten di bidang penelitian ini, bahkan lebih kompeten dari yang mengadakan penelitian sepihak. Masih banyak yang masih kompeten. Pemirsa, warga Nahdien khususnya dan umat Islam pada umumnya, mengapa para ulama, para kiai, para habaib yang berkompeten di bidang pernasaban sampai sekarang masih banyak yang diam? Karena fenomena yang ada sekarang kebanyakan hanya asal bicara, dan bicaranya tidak proporsional, hanya sebagai propaganda, hoax atau fitnah saja. Jadi prinsipnya begini, Anda perhatikan, prinsipnya begini, karena sudah terlanjur berpolemik ya, maka harus ada ijma' tarikh Ba'alawi dari PBNU, versi PBNU. Artinya PBNU harus mengadakan riset yang besar, harus mengadakan riset besar mengenai nasab Ba'alawi. Timnya harus ahli di bidang tarikh dan riset dengan persyaratan sebagaimana mestinya seorang ahli tarikh, nasab, dan ahli riset Ba'alawi. Wilayah cakupannya riset harus menyeluruh supaya ketemu sumber-sumber sejarah, termasuk wilayah Katulistiwa itu jangan ditinggalkan. Sebab apa alasannya? Sebab ada hadis kata Nabi SAW yang mengatakan besok di akhir zaman keturunanku pada ngumpul di wilayah Katulistiwa. Jadi kalau mau meneliti ini harus masuk wilayah Brunei Darussalam, Malaysia, dan ulama-ulama wilayah Katulistiwa yang ahlu sunnah wal jamaah. Mohon maaf, jangan yang Wahabi bicara. Ini yakin NU bisa mengumpulkan tim riset yang valid dan nanti bisa muncul sebuah kesimpulan, sebuah ijma' tentang nasab Ba'alawi. Ya, sekali lagi saya tekankan kepada petinggi PBNU, kepada petinggi PBNU, agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, saya mohon segera dibentuk tim riset agar segera terbit ijma' tarikh Ba'alawi versi PBNU. Ini kalau bisa muncul, ini hebat. PBNU kerjanya berarti bisa meluruskan, dan ini bisa jadi rujukan. Mengapa demikian saya bilang? Karena polemik ini sudah melibatkan orang besar NU seperti Yang Mulia, Yang Terhormat Profesor Kiai Haji Agil Sirot, yang ikut-ikutan turun gunung. Tapi mohon maaf ya,
kesimpulannya hanya sepihak, itu belum diterima oleh warga Nahdliyin, kiai Nahdliyin, dan para ulama habaib Nahdliyin yang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mau tidak mau PBNU harus bergerak. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang budiman. Saya makmur di bawah Pekalongan. Akhirul kalam, laliko walaikuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.